Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Angku-angku, mama-mama, dan sanak sadanya, begitu jo adik-adik aja kemanakan serato ranggai-ranggai. Marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah awak masih di lagi panjang umur. Mudah-mudahan masih ada kesempatan di awak untuk memperbanyak amal bekal kita. So itu tuh nangka dibawa dewa ke akhirat nanti. Kata Nabi, orang kalau lah meninggal dunia dibawa ke kuburan 3 nanpai kekian. Nencik tuh nan tinggal dan 2 balik pulang. Apa nanpai? Nanpai pertama sekali harato, bara bana banyak harato, paling pun hanya sebagian 10 nanpai itu. Paling motor agak C2, kain panjang. Itu keluarga pai itu. Memang adonan masuk ke dalam kubur agak bertiga orang, tapi ndak lo taruh itu dah, lah sudah selesai meletakkan mai itulah dibuka kabek kain kapan, ditutup je papan, nah itunya keluar. Sudah tu lah ditimbun bukan tu pulang je. Artinya harat tu je keluarga pulang, nanti enggak ialah amal ibadah nak kerajokan semasa hidup itu. Sembayang nan dikerajokan, sedekah nan diberikan ke orang, Al-Quran nan dibaca, atau perbuatan-perbuatan baik awak lain. Cuman itu nang kamangawanin awak di sinan. Dia kata orang Nabi pulang, tinggal seorang diri tengah malam, hari hujan, kalam. Nah itu tuh. Jadi untuk itu marilah awak bersyukur. Kini itu selagi umur awak masih ada, maka untuk itu marilah awak perbanyak amal ibadah awak selagi masih hidup. Dan itu marilah kita selalu mohon ampun, sebab tidak ada kita tidak punya salah, tidak ada kita tidak punya dosa. Maka orang yang baik itu ialah bukan orang yang tidak punya dosa, tapi orang yang selalu ingat dengan dosa dan kesalahannya. Makanya minta ampun, baik dosa kepada Tuhan, dosa kepada dirinya, dan juga dosa kepada orang lain. Maka untuk itu marilah kita banyak minta ampun dan saling maafan, saling berkasih sayang. Apalagi kita sa agama, sa akidah, sa kampuang, sa perinduan, sa pariwa, sa payuang, marilah kita saling maafan, berkasih sayang. Salawat dan salam dan lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanlah menunjuk ajari awak untuk keselamatan diri awak baik dunia maupun akhirat. Maka untuk itu kini itu di pagi hari ko ambo akan menyampaikan terutama sekali ya untuk diri ambo sendirilah. Karena dengan acok-acoknya menyambut, dengan acok-acoknya menyampaikan, dengan acok-acoknya mencatat, bisa tekan awak sendiri sehingga bisa awak memperbaiki diri awak sendiri, dan tentunya mudah-mudahan juga berguna dengan lain, terutama sekali dia juga kemanakan dan juga anak-anak. Jadi kini itu nangka disampaikan yaitu ada beberapa anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sesama kita. Sesama kita orang beriman, sesama kita badun sana berkeluarga, dan harus kita lakukan untuk kebahagiaan, untuk ketenangan dalam hidup kita kok. Dan juga di samping itu untuk menambah bekal kita. Yang pertama sekali, marilah kita saling memberi hadiah. Nah, saling memberi hadiah itu akan menghalukan hati kita, akan melambaikan hati kita untuk saling bagi hadiah apa saja.
tidak perlu dilihat nilainya, nampak yang kita saling bagi hadiah. Apa berupa makanan, apa berupa pakaian, apa sajalah. Karena itu akan menjalin silaturahmi antara awak sesama awak, menjalin silaturahmi awak bertetangga. Pokoknya syukurlah saling bagi hadiah. Itu selanjutnya yaitu syukurlah memberi salam dan sekaligus berjabat tangan. Memberi salam, basuh je kawan, basuh je family. Assalamualaikum. Karena itu doa. Memberi salam itu doa. Boleh sampai berjabat tangan. Karena kata Nabi, mamin muslimaini, dua orang muslim, yatasafahani, berjabat tangan, maka gufirallahuma, maka diampunkan dosa ayat tafarraqa, sampai nyoba pisah. Jadi dua orang basuh, berjabat tangan, bersalaman, maka akan diampunkan dosa keduanya sampainya dipisahkannya tangan itu. Cuman zaman kini awak karena protokol kesehatan itu, jadi tidak berjabat tangan, tapi nampak yang di hatinya lah berjabat tangan. Tapi ada juga kini itu berjabat tangan tidak, tapi tenju nambah aduk kan, jadi bercanda kon. Nah, kadang lah sama-sama. Nah, nangko. Ada juga nan surang baca nangko, nan surang baca nangko. Akhirnya ikut nan canangko, ikut canangko. Jadi kadang-kadang ada juga, amu pernah terjadi awak ke salam, nyaman tanya, akhirnya mana canangko sih? Bantu orang basilek jadinya. Pernah dia tuh. Untung saja tidak baca nangko siku. Kalau nangko siku, anu siku belakang, anu canangko. Tuh basilek jadi berjabat tangan. Tapi nampak sekali hati awak. Nah itulah, jadi bersalaman, berjabat tangan. Nah selanjutnya yaitu saling berkunjung, bersilaturahmi, berkunjung, batandang. Tapi giliran batandang, hal yang positif lah untuk kemajuan awak, kemajuan keluarga, kemajuan dunsana awak. Bukan berkunjung untuk mencari fitnah, untuk mengadu domba dan lain sebagainya. Berkunjung, bersilaturahmi. Itu perlu kita bersilaturahmi. Jangan awak terdiam saja di rumah. Jadi ayanan elok itu ayanan mengalir, bukan ayanan taganang, tapi mengalir. Kita bersilaturahmi, berjalan, berkeliling, menamai dunsana kita. Selanjutnya saling menghargai. Jadi tadi saling memberi hadiah, saling memberi, saling menolong, atau sama saja. Memberi, menolong, bagi hadiah. Jangan awak saja nak ditolong, orang tidak ditolong. Jadi saling. Kadang-kadang awak menolong, kadang-kadang awak ditolong orang. Terus saling menghargai. Pepatah orang awak ada aja mengatakan, nan tuo dihormati, nan kete disayangi, sama gadang dihargai. Jadi marilah kita saling menghargai. Kalau kita menghargai orang, insya Allah orang akan menghargai awak juga. Itu saling menyayangi, saling berkasih sayang. Jadi bukan saling memfitnah, saling mencaci. Kalau saling mencaci, memfitnah, menggibah, di surah Al-Humazah dikatakan, wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa addadah yasabu anna malahu akhladah kalla la yumbazanna fil hutamah. Celaka orang yang suka mencaci-caci, memaki-maki, dan menumpuk-numpuk haratonya, tidak dibagikan ke orang lain. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa addadah yasabu anna malahu akhladah kalla la yumbazanna fil hutamah. Hutamah tampaknya. Jadi hutamah itu nama neraka itu. Orang kalinya suka mencaci, memaki. Sudah itu menyayangi, ya tadi ada saling menyayangi, jangan suka memfitnah, menggibah. Apalagi fitnah. Fitnah itu madu-adu. Kadang-kadang orang karena iri, karena dengki, karena hasud, ujung-ujungnya fitnah. Al-fitnatu asadun naqas. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Bisa saja orang gara-gara memfitnah itu orang jadi membunuh. Gara-gara fitnah orang bapak cerai suami istri. Gara fitnah orang bacarai berunsana. Jadi jauhi fitnah itu.
Aku ada cerita cek tentang fitnah kok. Jadi dulu ada orang rumah tangga, suami istrinya nak mencari pembantu di rumahnya lah. Jadi lah dicari, nak dapat susah. Kebetulan ada dapat surang. Cuman penyakitnya cieknya. Penyakitnya anakku suka memfitnah. Jadi ndak lah tu dah. Jadi lah sepakai suami istri kan ndak tu dah. Kalau fitnah itu kecil lah itu katanya. Ndak inilah diambil dewa untuk jadi bantu di rumah tangga awak. Ayolah lah sehari 2 hari lah 3 hari di rumah alah mulainya bereaksi memfitnah. Nah pertama sekali didatanginya ibunya. Nah produksi ibu hati-hati. Ambo mendapat kabar bapak ke nikah lagi katanya. Jadi caranya bu katanya supaya bapak anda nikah beko malam ambil jangguitnya kat 3 alai. Potong jangguitnya kat 3 alai. Itu mudah-mudahan ndak ke nikahnya tu doanya. Dia sedang lalu ambil jangguitnya. Sudah tu lah pailenya besok pailenya ke anak laki-laki. Pak hati-hati pak. Bapak hati-hati gini. Ibu akan membunuh bapak. Kalau bapak tidak percaya, cubalah beko malam pura-pura lalu. Yang akan membunuh bapak. Cubalah. Ayolah. Bapak lah tasong pitanah kau tadi. Malam pura-pura lalu. Pura-pura lalu. Ayo, mau ungkok-ungkok lah. Padusikan nak ambil janggui. Tujuannya kan supaya lakinya tak nikah kau. Dia ambil janggut di bawahnya guntiang mau ungkok dileknya bapaknya lah lalok padahal bapakku pura-pura lalok. Ayo lah dipaciknya janggut bapaknya kadik kuduangnya ya memburangki lah bapakku ya ndak lalok nya cecak lalok iyo juga malah yo ayo kamu membunuh aden yo ayo bana kalau macik guntiang lah bapakcikan dia boh. Akhirnya diambilnya lah guntiang tadi dari laki-laki. Diantakkannya ke bininya. Matilah bininya. Karena mati bininya, tentu keluarga bininya tidak terima. Diantaknya pula, ditusuknya pula nah laki-laki mati pula. Nah, kalau tidak terima pula, ditusuknya pula keluarga yang produksi. Nah itulah terjadi membunuh gara-gara fitnah. Maka jauhilah fitnah. Dan terakhir yaitu ajaran Nabi kembali kita saling menghormati. Tadilah sama saja ya, saling menghargai, menghormati sama saja. Nah itu saja angkuanku dan sanak serunya ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita saling ya, saling memberi salam, saling berkunjung bersilaturahmi, saling menolong, saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi. Mudah-mudahan apa yang sampaikan kemanfaat terutama kepada diri Ambo sendiri karena hal ikoko mungkin banyak sekali terjadi kepada diri kita termasuk Ambo sendiri. Mudah-mudahan dapatlah kita inok manuangkan dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.